Masih di Gospel pemirsa, Cinta Laura membongkar rahasianya di balik pribadinya yang terlihat mandiri dan karirnya yang melesat go internasional. Sementara Celine Evangelista merasa bangga karena anaknya yang kreatif berjualan kalung dan gelang di sekolah. Ya, selengkapnya simak sesaat lagi. Pemirsa, saksikan terus Gospel tiap harinya, Senin sampai Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dan Gospel Minggu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Pemirsa, jadi single mom dengan 4 anak membuat Celine Evangelista selalu berusaha kerja keras demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Segala pekerjaan di dunia hiburan tanah air dilakoni Celine. Namun belum lama ini Celine mengaku bangga pada salah satu anaknya, Elea Safiera Sompi. Buah hatinya dari pernikahannya dengan Dearly Idol yang kini sudah mulai beranjak remaja. Ya, di usia Elea yang sudah menginjak 12 tahun, Elea tumbuh menjadi anak yang mandiri. Tidak hanya mandiri, namun Elea rupanya juga menunjukkan bakat kreatifnya dengan membuat aksesoris buatan tangannya sendiri berupa gelang. Momen Elea yang terekam tengah membuat gelang diunggah Celine di story Instagramnya. Ini berantakan banget ya. Kamu jualan gelang, El? Sama kalung? Jualan gelang? Di sekolah? Jualan berapa? 8.000. Yang menakjubkan hingga membuat bangga Celine ialah lantaran Elea tak hanya membuat gelang untuk dipakai sendiri, melainkan gelang-gelang cantik buatannya itu ternyata dijual oleh Elea untuk teman-temannya yang sudah order terlebih dahulu. Celine tampak salut melihat Elea yang telaten memasangkan manik-manik hingga memasukkannya ke dalam kemasan plastik. Bikin jualan gelang di sekolah? Ini pesanan siapa? Nova. Teman kamu. Aku bisa juga dipesen. Ukurannya aku bisa diukur atau bisa? Aku diukur dulu atau nggak usah? Ukur dulu. Oh, diukur dulu. Kalau mau pesan harus kemana, El? Pesan gelang. I don't know, I belum benar. Oh. Di usia 12 tahun, Elea sudah mulai terjun ke dunia bisnis kecil-kecilan. Elea pun membandrol harga gelang cantik buatannya dengan harga terjangkau, yakni Rp8.000 per satu buah gelang. Iya, Elea lagi jualan di sekolahannya. Aku juga kaget karena anak itu kayak lagi sendirian di kamar terus gitu kan, kayak sibuk sendiri. Aku pas ke kamarnya aku cek lagi ngapain, lagi bikin gelang kalung buat apa? Buat aku jual di sekolah. Jadi dia tuh banyak pesanan dari teman-temannya, dari gurunya gitu. Sikap mandiri dan inovatif dari Elea ini tentu membuat Celine terkejut dan tak menyangka lantaran putrinya bisa menunjukkan bakat kreatif sekaligus bakat berbisnis. Sebagai ibu, Celine selalu mendukung kegiatan positif anak-anaknya. Dengan dukungan penuh dari Celine, bukan tidak mungkin Elea akan semakin berkembang dalam bisnis kecilnya ini. Kreativitasnya pun menjadi bukti bahwa darah seni memang mengalir dalam keluarganya. Aku nggak tahu ya, tapi dia tuh ya namanya hobi anak-anak itu kan kadang-kadang berubah-berubah. Dia lagi suka craft yang ini, dia lagi melakukan hal ini. Dia lagi suka yang ini, dilakuin hal yang ini. Selama itu hal yang positif aku dukung sih. Ya nggak tahu itu uangnya nanti hak dia. Pokoknya udah jalan ditungguin. Insya Allah doain ya. Sementara itu di balik sosoknya yang dikenal publik sebagai wanita mandiri, Cinta Laura Kiel rupanya terlihat sebagai sosok anak yang manja kepada orang tuanya. Hal itu juga terbukti lantaran belum lama ini melalui media sosialnya terekam kebersamaan Cinta dengan sang ayah Michael Kiel. Bisa dibilang kebersamaan keduanya jarang terekspos, namun momen kebersamaan keduanya berhasil mencuri perhatian publik. Melalui postingan di Instagram pribadinya, Cinta terlihat manja meminta pelukan dari ayahnya yang berusia 74 tahun tersebut. Artis berusia 31 tahun yang biasanya terlihat mandiri dan tangguh, kali ini menunjukkan sisi manjanya sebagai anak. Manjanya Cinta ini seolah menegaskan pepatah yang menyebut, ayah adalah cinta pertama bagi anak perempuannya. Jadi, meski Cinta bisa bersandar di bahu kekasihnya, tetap hangatnya pelukan sang ayah tak bisa tergantikan. It's just for me. Sometimes
Okay, mommy. Ya, saat ditemui tim Gospot, Cinta mengaku dirinya memang tak bisa menyembunyikan sosok dirinya yang manja jika sudah bertemu dengan orang tua. Emang sama papa aku dari dulu aku nggak pernah malu untuk manja-manja, bahkan sama mama aku juga sih, cuman masalahnya aku jauh lebih tinggi daripada mami kan, jadi kalau aku dudukin dan aku peluk nanti maminya yang nggak bisa nafas gitu. Tapi kalau papa aku kan orangnya tinggi, besar, jadi I know umur berapapun aku akan selalu menjadi baby dan aku sama sekali nggak malu untuk bertingkah laku seperti bayi atau anak kecil bersama orang tua aku. Aku memang mungkin beruntung punya orang tua yang nggak hanya udah menikah sejak lama, udah 32 tahun, tapi termasuk sangat harmonis dan they're still very in love with each other. Dan saat aku baca komen-komen dari video yang aku posting, banyak orang bilang, oh aku nggak tahu itu rasanya seperti apa dipeluk ayah aku, angkat tangan, grup fatherless, dan membaca komen-komen itu aku cukup shock karena walaupun aku mengetahui Indonesia salah satu negara dengan tingkat fatherless rate yang cukup tinggi, nggak nyangka aja bahwa pengalaman-pengalaman yang aku miliki dengan kedua orang tua yang membesarkan aku, dengan manja-manjaannya aku dengan mereka, itu bukan sesuatu hal yang gampang dilakukan oleh semua orang. Aku kan tinggal di Bali, jadi hari pertama aku landing di Bali, aku hanya 48 jam di Bali by the way. Kita makan siang terus ke pantai bareng, aku ketiduran di pantai, papa aku juga baca-baca buku aja. Terus setelah itu aku berenang bareng mama aku. Kayaknya itu salah satu alasan juga kenapa aku sampai sekarang selalu ngerasa seperti seorang remaja atau anak kecil. Karena aktivitas yang aku lakuin dengan kedua orang tua aku pun dari kecil nggak pernah berubah. Terlebih orang tua Cinta juga diketahui tinggal di Bali, sementara Cinta lebih banyak beraktivitas dan bekerja di Jakarta. Meskipun kegiatan Cinta di dunia hiburan padat, namun sebisa mungkin Cinta selalu meluangkan waktunya untuk pulang ke Pulau Dewata, Bali demi mengunjungi dan bertemu orang tua tercinta. Ya kebetulan kan aku orangnya independen banget dan saking workaholicnya kadang-kadang lupa bahwa kehidupan pribadi dan bertemu keluarga tuh penting banget. Walaupun orang tua aku nggak terlalu jauh tinggalnya di Bali yang hanya memakan waktu 1,5 jam naik pesawat, aku kadang-kadang bisa tuh hanya ngejenguk mereka setahun 2 kali, itu pun hanya untuk beberapa hari. Kayaknya semakin dewasa aku semakin harus ingat bahwa orang tuaku dan orang tua kita nggak tambah muda. Dan memang salah aku dulu-dulu selalu berasumsi saat ketemu orang tua aku tuh mereka masih sama aja seperti waktu aku masih kecil dulu. Karena aku pun setiap kembali ke rumah orang tua selalu merasa seperti anak kecil lagi. Dan baru akhir-akhir ini aku menyadari bahwa oke, alhamdulillah untungnya orang tua aku dua-duanya sehat. Tapi kita nggak pernah tahu, anak muda usia belasan pun bisa meninggal besok gitu. Jadi kayaknya akan menjadi sebuah prioritas di tahun-tahun ke depan untuk lebih sering ketemu mereka, untuk membuat mereka merasa diperhatikan dan diapresiasi. Namun benarkah sosok manja Cinta yang terlihat menjadi salah satu alasan Cinta belum juga menikah meski sudah memiliki kekasih? Benarkah Cinta belum bisa sepenuhnya hidup mandiri? Seperti apa hubungan asmara Cinta dengan sang kekasih Arya Fasco yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun? Aku rasa ini juga salah satu alasan kenapa aku punya hubungan yang harmonis banget sama orang tua aku. Karena mereka tipe orang tua yang sama sekali nggak pernah nge-pressure atau nanya-nanyain hal-hal yang menurut aku sifatnya pribadi dan juga tergantung kesiapan kita sebagai individu untuk melakukan milestone tersebut dalam hidup kita. So, malahan mama aku sebagai orang Indonesia ya, sangat keren. Dia bahkan bilang kalau kamu nggak pernah mau punya anak pun buat mami fine-fine aja. So, I think that's amazing. Dan juga yang aku suka adalah mereka percaya bahwa segala kesuksesan, segala pilihan yang kita ambil dalam hidup kita, mau itu tentang pekerjaan atau percintaan atau keluarga, itu nggak terpatok umur. Dan aku harap itu sebuah value yang semua orang, apalagi anak muda di Indonesia bisa rasakan juga. Karena aku juga tahu banyak banget sih teman-teman aku, mau mereka seumur aku, lebih muda, lebih tua, yang gara-gara pressure dari keluarga, dari budaya untuk buru-buru menikah dan lain sebagainya, mereka malah nggak bahagia, cerai dini. For me, aku sangat blessed oleh Tuhan
nggak hanya memiliki karir yang solid dan stabil, tapi punya pendapatan sendiri, tidak tergantung siapapun. Jadi semua keputusan yang aku ambil dalam hidup aku itu benar-benar bisa aku pikirin matang-matang dan juga aku lakuin demi kebahagiaan dan kebaikan masa depan aku gitu. Ada yang baru di bulan ini. Yang terbaru, original series Vision Plus. Satu kartu keluarga, menikah dulu. Kisah cinta unik Bunga Zainal dan Dimas Anggara. Kalau aku nikah sama Pak Bardi gitu. Pak Ustadz tahu dari Lucu dan mengharukan. Pak RT. Masa ya saya tahu dari intelijen? Pak Bardi kan sudah menikah lagi. Mulai Minggu 27 Oktober di RCTI.